Hai, dengan Negita dibacain novel Fenomena di atas Kanvas. Bab 1, asal-usul sang pelukis. Jari-jari manis meliuk-liuk kanvasnya, menari-nari di atas kanvas. Warna-warni cat minyak menghias di kanvas yang awalnya putih bersih. Tapi yang muncul di kanvas itu menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Haruskah kembali Trivanka mengalami hal buruk lagi? Setelah sebelumnya dia meramalkan kematian kedua orang tuanya melalui gambarnya ketika Trivanka masih berumur 10 tahun. Saat tragedi itu terjadi, gambaran Trivanka di buku gambarnya menggambarkan mobil-mobil bertumpukan mengeluarkan api. Ketika ditanya pengasuhnya pada saat itu, dia berkata, "Mami, Papi," sambil berkaca-kaca. Dan tak lama kemudian, kakaknya Driva yang saat itu berusia 22 tahun menerima kabar buruk itu. Ya, mereka berdua kini yatim piatu akibat kecelakaan beruntun di salah satu jalan tol kota itu. Telah merenggut nyawa kedua orang tua mereka. Kini mereka hanyalah tinggal berdua, saling menggantungkan satu sama lain, mencoba untuk selalu saling melindungi dan menjaga. Tapi Tuhan tak membiarkan mereka berdua sendiri. Rangkulan hangat dan genggaman tangan Dewi ikut menguatkan mereka berdua. Semenjak kejadian naas itu, kini tantenya lah yang mengabdikan diri untuk merawat kedua keponakannya itu. "Jangan khawatir ya sayang, Tante Dewi akan menjaga kalian berdua." Tante Dewi yang sebenarnya sudah cukup umur untuk berkeluarga ini memang memilih untuk hidup sendiri. Maka jika dia harus merawat kedua keponakannya itu bukanlah hal yang menyulitkan baginya. Justru Dewi merasa terhubung dengan kedua keponakannya yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Bagaimana tidak, Trivanka dan Driva merupakan anak gadis yang baik, cantik dan penurut. Dewi tidak kesulitan untuk menjaga mereka. Kini Trivanka dan Driva pun terikat dengan tantenya. Mereka sangat-sangat menggantungkan hidup mereka kepada tantenya yang mereka sudah anggap sebagai pengganti kedua orang tuanya. Kembali ke masa ini. Lukisan yang menggambarkan sosok seorang gadis yang sedang menggantungkan leher. Ketika Trivanka tersadarkan saat bola mata hitamnya kembali, dia terkejut melihat lukisannya sendiri. Berlari ke arah Tante Dewi dan mengatakan apa yang sudah dia lukis. "Tante, lukisan Trivanka menggambarkan sosok kakak." Melihat hal itu, Dewi dan Trivanka bergegas menuju kamar Driva. Ternyata Driva sedang terdiam terduduk di balkon kamarnya sedang bermain gitar akustiknya. Dewi menyapa, "Driv, sudah malam, udaranya dingin di luar. Ayo masuk kamar." Driva yang melihat kedatangan tante dan adiknya ke kamarnya, memandang dan tersenyum. Driva pun masuk ke kamarnya. "Kak, Vanka bobo sini ya, bareng kakak." Trivanka merengek manja. Sambil tersenyum Driva menjawab, "Udah SMA juga masih aja pengen bobo sama kakak. Bobo sendiri ya, kakak belum mau tidur soalnya. Kamu kan besok sekolah, jadi harus tidur sekarang," tolak Driva. Mungkin Driva masih sedang ingin menyendiri. Sebenarnya Trivanka bukan ingin manja-manjaan dengan kakaknya. Terus terang saja, Trivanka mengkhawatirkan hasil lukisannya malam ini. Trivanka memang memiliki keistimewaan yang dia miliki sejak dia kecil. Di saat-saat tertentu, ketika Trivanka sedang melukis, dia bisa melukis tanpa dia sadari. Jika matanya menjadi putih bersih, tandanya dia sedang tak sadarkan diri. Tapi jika matanya normal, dia akan melukis sesuai keinginannya yang memang melukis adalah salah satu hobinya. Karena malam ini lukisannya bersosokkan kakaknya, Trivanka merasa akan ada kejadian buruk menimpa Driva, karena kondisi Driva saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Driva memang sedang mengalami fase terburuk dalam hidupnya. Driva yang seorang asisten dosen ini menjalin hubungan dengan seorang mahasiswanya. Tapi kejadian naas terjadi dalam hubungan mereka. Sony yang awalnya mengejar-ngejar dosennya ini telah berhasil meluluhkan hati Driva hingga mereka pun menjalani hubungan asmara. Seharusnya hubungan mereka terjalin dengan indah jika saja Sony tidak melakukan hal bodoh di malam itu. Meskipun semuanya terjadi atas persetujuan Driva, tapi kesialan terjadi
Video yang merekam ketika mereka sedang bercinta tersebar luas di lingkungan kampus, yang membuat hal tersebut berefek buruk kepada keduanya. Sony yang kehilangan ponselnya pada saat itu tidak menyangka jika kejadiannya akan seburuk ini, yang mengakibatkan Sony dikeluarkan dari kampus, dan begitu pula Driva yang sudah tidak bisa bekerja lagi di sana. Dan di saat kejadian ini terjadi, Sony pulang kampung ke halaman tanpa mempedulikan bagaimana keadaan Driva yang depresi akibat pembulian dan tatapan orang-orang di sekitarnya yang melecehkan harga dirinya. Maka wajar saja jika Dewi akhir-akhir ini lebih memperhatikan Driva, sampai-sampai Dewi membawanya ke seorang psikolog. Satu hal yang mencengangkan lagi tentang Driva, depresinya tidaklah terus-menerus. Driva sudah menjalani kehidupannya walaupun terlihat lebih pendiam. Hasil pemeriksaan dokter psikolognya pun menyatakan Driva tegar dan bisa mengatasi masalah ini. Dilihat dari jawaban dan obrolan Driva yang menyatakan tidak ada lagi indikasi stres atau kehilangan kontrol emosinya, maka Driva dinyatakan sudah baik-baik saja menurut dokter psikolognya. Tapi apakah arti lukisan Trivanka? Selama ini hal-hal yang diramalkan lukisan Trivanka tidak pernah meleset. Jika kini kakaknya baik-baik saja, apakah keistimewaan Trivanka bisa merubah yang seharusnya terjadi jadi tidak terjadi di masa depan jika dia bisa mencegahnya? Tapi rasa khawatir Dewi tak bisa dikesampingkan. Dewi lah saksi yang benar-benar mengetahui akan bakat Trivanka. Maka ketika Dewi berterus terang kepada Driva bahwa dia mengkhawatirkannya, Driva mengelaknya dengan keras saat itu. Dan ini pertama kalinya Driva mengucapkan keras kepada tantenya. Tante udah deh, jangan terlalu didukung kemampuan ade, belum tentu benar, melukis kan kegemaran ade, jangan sampai lama-lama dia jadi nggak mau lukis lagi, karena lukisannya suka aneh-aneh. Itu faktor kebetulan aja, lagian Driva baik-baik aja kok, adek kali lagi cari-cari perhatian. Mendengar Driva mengatakan hal itu membuat Dewi keheranan, tidak seperti biasanya, ponakan yang satu itu berbicara seperti itu. Akhirnya Dewi mencoba untuk membatasi diri. Dia hanya mengawasinya saja. Tapi pengawasan saja terbukti tidaklah cukup. Meski dokter telah menyatakan kondisi emosi Driva tidak menunjukkan depresi, tapi ada perubahan yang terlihat oleh Dewi. Dan meskipun Dewi berharap lukisan Trivanka hanya kebetulan saja untuk kali ini, tapi memang sesuatu yang buruk terjadi. Meskipun bukan mati karena gantung diri, seperti dalam lukisan Trivanka, Driva ternyata mengakhiri hidupnya dengan cara lain. Dia overdosis karena meminum obat-obatan. Semua sandiwara lah yang ditunjukkan Driva. Kecerdasannya menjadikan dia bisa bermuka dua. Di pandangan orang lain dia begitu tabah dan kuat, meski awalnya terpuruk. Padahal kenyataannya, dari awal dia terpuruk, dia tidak pernah membaik. Dewi merasa menyesal, tidak mengikuti nalurinya, bahwa Driva memang belum sembuh dari keterpurukannya. Dan rasa penyesalannya itu kini yang membuatnya terdiam menatap gundukan tanah yang ditaburi bunga dengan tulisan Nisan Driva Nugroho, kelahiran 13 Juli 1996, wafat 15 Januari 2002. Oh, who is she?